Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang teori belajar Dianes. Yang pertama, pembahasan. Zoltan P. Dianes adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap siswa-siswa. Dasar teorinya bertumpu pada Piaget dan pengembangannya diorientasikan pada siswa-siswa sedemikian rupa sehingga sistem yang dikembangkannya itu menarik bagi siswa yang mempelajarinya. Yang berikut A. Tahap-tahap konsep menurut teori belajar Dianes. Yang pertama ada permainan bebas atau yang disebut dengan free play. Yang kedua, permainan menggunakan aturan atau games. Yang ketiga, permainan kesamaan sifat atau searching for commonalities. Yang keempat, permainan representasi atau representation. Yang kelima, permainan dengan simbolisasi atau symbolization. Dan yang keenam, permainan dengan formalisasi atau formalization. Yang berikut B. Penerapan teori belajar Dianes dalam pembelajaran matematika sekolah dasar. Model mengajar matematika dari Dianes hendaknya diperlukan sebagai pedoman dan bukan sekumpulan aturan yang harus diikuti secara ketat. Konsep perkalian bilangan bulat negatif akan dibahas di sini sebagai contoh bagaimana tahap-tahap Dianes dapat digunakan sebagai pedoman dalam merancang kegiatan mengajar atau belajar. Karena hampir semua siswa belajar menambah, mengurang, mengalihkan, dan membagi bilangan-bilangan asli, dan menambah dan mengurang bilangan-bilangan bulat sebelum belajar mengalihkan bilangan bulat, kita dapat berasumsi bahwa konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan itu telah dikuasai oleh para siswa. Yang berikut C. Kelebihan dan kekurangan dari teori Dianes. Yang pertama, kelebihan dari teori Dianes. 1. Karena teori Dianes ini menggunakan permainan-permainan matematika yang konkret dan bersifat menyenangkan, maka poin matematika dalam bidang ini akan melekat sangat lama dalam pikiran siswa. 2. Konsep yang lebih baik dipahami dapat lebih mengakar karena siswa membuktikannya sendiri. Yang ketiga, penerapan teori ini membantu siswa memahami materi dengan konsep dasar yang tepat dan sangat baik. Yang keempat, dominasi guru berkurang dan siswa lebih aktif. Yang kelima, dengan banyaknya contoh dengan melakukan permainan, siswa dapat menerapkan ke dalam situasi yang lain. Di sini ada kekurangan dari teori Dianes. Yang pertama, tidak semua materi dapat menggunakan teori belajar Dianes karena teori ini lebih mengarah ke permainan. Yang kedua, tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama dalam keterampilan bermain. Yang ketiga, bila pengajar tidak memiliki kemampuan mengarahkan siswa, maka siswa cenderung hanya bermain tanpa berusaha memahami konsep. Sekian hasil kerja dari kelompok kami. Terima kasih.